2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum anak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan atas eksepsi keberatan penasihat hukum anak tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan sela nomor 4/Tipsus/Anak/2023 PN Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut: mengadili: satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum anak Agnes Gracia Haryanto tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 4/Tipsus/Anak 2023 PN Jakarta Selatan atas nama anak Agnes Gracia Haryanto tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut: satu, saksi Muhammad Ustam Hatala, saksi Yonatan Wijo Supramjono, saksi Rudi Setiawan, saksi Renjiro Amandius Arifi Trisnatan, saksi Natalia Puspitasari, saksi Abdul Rosid, saksi Muhammad Ali, saksi Burhanuddin, saksi Asum, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, saksi Mario Dandi Adsatrio alias Dandi, saksi Anastasia Petia Amanda, saksi Daren Thomas Kristiano Sahetapi, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tidak ada keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan ahli Dr. Aisyah Anoki, saksi Dr. Herbert, dokter pada Rumah Sakit Maya pada Kuningan, ahli Saji Purwanto SH, MCPE, OSPTC, AC, PHSI, ESK. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penasihat hukum anak mengajukan saksi meringankan, yaitu saksi Nani, saksi Emilia Ingrid Parmianti, juga mengajukan ahli yaitu ahli Reza Indragiri Amril dan ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SLH. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidiaritas, yaitu pertama, primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana subsidiar perbuatan anak bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 2 KUH pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua, primer perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3551 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana subsidiar perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 2 KUH pidana junto pasal 56 kedua KUH pidana, atau ketiga, perbuatan anak adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primer yaitu perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: satu, unsur barang siapa; dua, unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu; tiga, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut: unsur barang siapa. Menimbang bahwa ini maksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya
termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak adalah subjek pendukung hak dan kewajiban yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, di mana identitas anak telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan oleh anak, sehingga hakim berpendapat tidak terdapat adanya error impersonal pada diri anak. Menimbang bahwa selama proses persidangan anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak ada satupun alasan ditemukan dalam diri anak yang dapat diadakan untuk menghapuskan kesalahan anak baik alasan pemaaf atau alasan pembenar. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud barang siapa di sini adalah anak, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi anak. 2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut jurisprudensi yang diartikan penganiayaannya itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sudah diatur dalam pasal 90 KUH pidana, yaitu 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menimbang berhemat hakim bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah ada perbuatan-perbuatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh si pelaku dalam tempo waktu yang cukup, telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara sebelum terjadinya penganiayaan berat tersebut terjadi. Kemudian ketika terdapat penyertaan terhadap penganiayaan berat berencana, hanya dapat terjadi jika si peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak sempat berpacaran dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023. Kemudian anak berpacaran dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada tanggal 11 Januari 2023. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 anak pergi bersama anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ke kontrakan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan persetubuhan bahwa menurut keterangan saksi Mario pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi diminta datang ke Bar De Alpa, daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh saksi Anastasia Preti Amanda, yaitu mantan pacar saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, untuk memberitahukan informasi tentang anak. Saksi Anastasia Preti Amanda memberitahu bahwa tanggal 17 Januari 2023 Amanda mengetahui anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa mendengar informasi dari saksi Anastasia Preti Amanda, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjadi emosi, dan karena sudah mengetahui anak adalah mantan pacar dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, langsung menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon, namun persetubuhan itu tidak diakui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kembali saksi Mario menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng via chat WA dengan menanyakan ini gimana Wareng. Dia dapat info dari saudara Anastasia Preti Amanda, terbukti ternyata itu elo. Namun chat WA tersebut tidak dibalas. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menelpon anak untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu, namun tidak dijawab oleh anak, bahwa anak mengirimkan chat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang menyatakan anak merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023. Di mana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023 saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu, bahwa saat pembicaraan itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menggunakan handphone milik anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan, Wareng, lo di mana? Sini dong ngopi, ceritain gimana kejadiannya. Gue cuma tunggu itikat baik lo, dan dijawab malas oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa sejak saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Menimbang bahwa fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak mengetahui bahwa semenjak saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berusaha mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun tidak ketemu, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023
Sekira pukul 15 WIB saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pergi menjemput anak di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam nomor polisi D120 DEN untuk diantar pulang ke rumahnya di daerah Cegeraya, Bintaro, dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial anak di klinik kecantikan Oriskin yang berlokasi di Lotte Mart Bintaro. Dalam perjalanan menuju klinik kecantikan Oriskin di Lotte Mart Bintaro, anak yang secara jelas sudah mengetahui kalau saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengatakan kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya. Dan kartu pelajarnya masih ada pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun kartu pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya. Bahwa mendengar perkataan itu, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada anak untuk pada hari itu juga mengembalikan kartu pelajarnya dengan mengatakan ya udah mau dibalikin kapan, hari ini saja sekalian aku mau ketemu di mana. Kemudian anak mengatakan ya sudah coba aku chat ya. Lalu kemudian anak chat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar, di mana ajakan itu disetujui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa mendengar hal itu, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di rumah anak untuk diantarkan ke Lotte Mart Bintaro. Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga berencana mengajak beberapa orang temannya yang guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan cara menelpon saksi Darren Thomas Kristianus Haitati dan saudara Aril Abi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan. Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengajak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen dengan perkataan, Sen kayaknya gue mau mukul orang deh, lu gue jemput temani gue, di mana atas gejakan itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen menjawab ya sudah, dan pukul berapa gue serlok karena motornya mogok. Bahwa sesampainya di Lotte Mart Bintaro, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meninggalkan anak di klinik kecantikan Oriskin untuk menjemput saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen. Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB di depan Alfamart Swadharma, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bertemu dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengatakan gue emosi, cek gue dicabuli, lu temenin gue tak tahu gue mau ngapain. Bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjemput anak di Lotte Mart Bintaro, di mana kemudian mereka menunggu gosen kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sampai di lobi Lotte Mart Bintaro. Bahwa kartu pelajar tersebut diterima oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, dan setelah mendapatkan kartu pelajar itu kemudian anak meminta kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya atau Sherlock. Menimbang bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak menuntut pengelabuan dari anak, kemudian membagikan lokasinya kepada anak. Setelah mendapatkan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, dan anak bergas mencari lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang ternyata berada di rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan yang beralamat di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menimbang bahwa di perjalanan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen bertanya kepada anak, emang lu bener dilecehin? Lalu anak menjawab, iya benar. Selanjutnya saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen melanjutkan dan bertanya kepada anak, dilecehinnya kayak mana? Dan dijawab oleh anak, having sex. Pada saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi juga mendengar apa yang anak katakan. Saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen melanjutkan kembali bertanya kepada anak, lu dipaksanya kayak gimana? Kemudian anak menjawab, tangan gue ditarik-tarik sambil memohon kepada gue, please. Menimbang barusan kata-kata sedang terbukti bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan, makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun, makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Bahwa sekitar pukul 18.28 saksi Mario Dendi alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, dan anak sampai di perumahan Grand Permata Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun untuk menghindari kecurigaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan mobil Rubicon nomor polisi B120 DEN lewat 20
meter dari titik Sherlock yang dikirimkan oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa sesaat setelah sampai saksi Sen Lukas Roto Pangdam Lumantoro alias Sen bertanya kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, "Ntar gue ngapain dan mau gue ikut pukulin juga enggak?" Dan dijawab oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, "Ntar lu videoin aja." Lalu saksi Sen Lukas Roto Pangdam Lumantoro alias Sen bilang, "Ya sudah, mana HP lu?" Dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali menjawab, nih HP gue nih. Menimbang bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta anak untuk menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dibawa anak agar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mau bertemu dengan anak. Kemudian anak melakukan pengelabuan saat menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai di depan di lokasi bersama dengan tantenya untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh anak dan untuk kembali mengelabui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, anak menjawab menggunakan kendaraan Camry bukan Rubicon nomor polisi B120 Den. Setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan anak dan memberitahukan keadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen serta anak berjalan menuju ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Anak kemudian mengirimkan foto kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan kartu pelajar tersebut. Nimbang boleh karena anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng belum juga muncul, akhirnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengirim voice note menggunakan handphone milik anak memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan dengan mengatakan, "Ini Dendi, ini gua, di bawah hargailah waktu kami dari jauh-jauh sudah muter, tolonglah." Untuk memastikan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ada di rumah anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantor alias Sen mengintip ke dalam garasi rumah anak saksi Renjiro Amadis Arici Krisnatan untuk mencari melihat keberadaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Namun karena anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng belum juga keluar, kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen dan anak menunggu dan duduk di depan teras rumah anak saksi Renjiro Amadis Arici Krisnatan. Menimbang bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19 WIB, anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng keluar dari dalam gerasi bersama anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan menemui saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangandir Banturan alias Sen dan anak. Pada saat itu anak saksi Renjiro Amandeus Arici Krisnatan mengatakan, "Lu kalau mau ribut jangan di dalam, ini rumah gue kalau mau ribut di depan aja." Kemudian saksi Mario Dendi alias Satrio alias Dendi berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam nomor polisi B120 Den sambil merangkul anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti anak saksi Sen Lukas Roto Pangondian Lumbantoruan alias Sen dan anak berjalan di belakangnya menuju ke tempat di mana saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon nomor polisi B120 Den, sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen dan anak duduk di bumper mobil Rubicon nomor polisi B120 Den. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mulai menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Sementara saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh anak yang berdiri di belakang mobil Rubicon. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng push up sebanyak 50 kali, tetapi anak korban Kristalino David Ozora hanya kuat 20 kali. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi memberikan contoh push up kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, sedangkan anak berada di dalam mobil Rubicon nomor polisi B120 Den. Selanjutnya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, sedangkan anak berada dalam mobil Rubicon nomor polisi B120 Den.
Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantor alias Sen memberikan contoh sikap tobat kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh anak. Selanjutnya setelah saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantor alias Sen mencontohkan sikap tobat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan disaksikan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Pembantoran dan alias Sen dan oleh anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya. Bahwa tidak lama setelah itu saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantor alias Sen melihat ada satpam yang akan mendatangi lokasi mereka, sehingga saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen memberikan isyarat kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sesaat sebelum saksi Abdul Rosid datang menggunakan motor, di mana kemudian anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng disuruh berdiri oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan disaksikan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantor alias Sen dan anak, dan saat ditanya oleh saksi Abdul Rasid, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan kepada saksi Abdul Rasid akan bertemu ke rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan sambil menunjuk ke arah rumah anak saksi Renjiro Amadeus Arici Krisnatan. Menimbang bahwa setelah saksi Abdul Rasid pergi, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh kembali anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoron alias Sen dan anak. Bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mencolek anak agar anak melihat apa yang akan dilakukan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantor alias Sen bersiap untuk merekam perbuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Sen alias Dendi. Bahwa anak saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumantoran alias Sen dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang saat itu berdiri di sebelah kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng telah berpikir secara tenang dan meneguhkan niat untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak. Bahwa kemudian dengan sekuat tenaga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menginjak kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan dan mengatakan, "Berani lo sama gue, anjing, berani nggak berani lo sama gue." Yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali ke arah kepala bagian belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mengakibatkan kondisi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng semakin tidak berdaya, sedangkan anak masih tetap melihat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan. Bahwa selanjutnya saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berjalan melangkahi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menuju sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang ke area kepala sebelah kiri, di mana saat itu anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan anak tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikit pun untuk menghentikannya atau berteriak minta tolong orang lain. Bahwa kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengatakan enak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, "Free kick sini bos, free kick gini bos." Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas atau free kick dalam permainan sepak bola. Lalu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi berlari melakukan tendangan yang sangat keras ke arah kepala sebelah kiri anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah bola. Kemudian saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan selebrasi seperti pemain bola dan dilanjutkan dengan perkataan, "Bantai makanya sama gua, jangan lo tutup-tutupin anjing." Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya
ke arah belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak di bibir muka bagian kanan berdarah-darah, napas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalan aspal dan mengatakan berat rasanya nyikat cewek gue yang disaksikan oleh anak dan direkam oleh saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran alias Sen menggunakan handphone. Kemudian saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lembantaran alias Sen menyerahkan handphone yang dipegangnya kepada anak dan selanjutnya menghampiri saksi Mario Dendi alias Dendi, sedangkan anak menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lumbantoran alias Sen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan sadis saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Bahwa saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lumbantoran alias Sen kemudian mendorong saksi Mario Dendi Satrio agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan udah. Namun dibalas dengan perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, nggak takut gua anak orang mati, lapor, anjing lapor. Bersama dengan itu terdengar suara teriakan hai dari saksi Natalia Puspitasari, yaitu ibu dari anak saksi Renjiro Amadius Arici Krisnatan. Bahwa setelah mendengar teriakan dan dari saksi Natalia Puspitasari, anak menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Yonatan Wegio Supranjono yang merupakan bapak korban terbukti bahwa sampai saat ini anak korban masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, belum bisa berjalan dan sampai saat ini anak korban belum bisa mengenali bapaknya dan terhadap biaya perobatan anak korban di rumah sakit sudah sebesar 1,2 miliar dan sampai saat ini tidak ada bantuan perobatan dari keluarga saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan keluarga Sen Lukas Rotua Pengondian Lumbantoran alias Sen dan juga dari keluarga anak. Menimbang bahwa akibat tendangan dan pukulan dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi pada kepala anak korban menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami luka berat yaitu penurunan kesadaran akibat cedera kepala berat dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa berdasarkan hasil CT scan diterangkan pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Tidak ditemukan pendarahan di otak, namun hal tersebut berbahaya kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. A3 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pemicu emosi dan dendam saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak disetubui oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Dan menurut hemat hakim, pengakuan anak tersebut tentang dipaksa itu tidaklah benar karena kalau seorang anak dipaksa melakukan persetubuhan akan mengalami trauma, sedangkan anak tidak mengalami hal itu. Terbukti dari pengakuan anak di persidangan bahwa setelah bersetubuh dengan anak korban, anak juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 anak mengetahui bahwa saksi Mario Dendi Satrio masih mencari dan masih emosi dan dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, namun anak malah memberikan jalan bagaimana caranya biar saksi Mario Dendi Satrio bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan kalau kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng masih ada padanya. Dan dengan menyerahkan kartu pelajar tersebut akan menjadi sarana untuk saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk bisa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dapat melampiaskan amarahnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa di dalam mobil dalam perjalanan menemui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah mendengar obrolan anak dengan saksi Sen Lukas Rotua Pengondian Lumbantoran alias Sen tentang kejadian persetubuhan, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sedang mengemudikan mobil mengatakan makanya om yang kayak gini harus dikasih pelajaran karena dia udah 17 tahun. Makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum. Perkataan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi jelas didengar oleh anak yang berada dalam satu mobil. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak melakukan rangkaian perbuatan aktif dengan menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan keberadaannya untuk pura-pura mengantar kartu pelajar milik anak korban, meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk Sherlock agar anak beserta saksi Mario Dendi Satrio
dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian membantu alias Sen dapat menemukan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, dan terbukti saat sampai di lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, anak melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan foto kartu pelajar dan mengatakan kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa anak sudah sampai di lokasi naik mobil Camry bukan Rubicon nomor polisi D120 dan bersama dengan tantenya. Nimbang barusan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang akan dihisapnya, dan terbukti juga bahwa sebelum saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tendangan keras ke kepala anak korban, anak dicolek bahunya oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi agar anak melihat tendangan yang akan dilakukannya, namun anak tidak ada usaha untuk melarang saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sampai beberapa kali tendangan keras dan pukulan keras ke kepala anak korban yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Dan juga terbukti anak dengan tenang menggantikan peran saksi Sen Lukas Rotua Pengundian Lembator alias Sen untuk melanjutkan perekaman penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa anak telah ada kerjasama yang erat dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan ikut berperan untuk terlaksananya perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, dan rangkaian tindakan atau perbuatan anak tersebut mengakibatkan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat menjadi terlaksana atau menjadi sempurna, di mana hal inilah yang telah dengan sadar telah dilakukan oleh anak. Menimbang bahwa bersama uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan anak. Menimbang boleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama primer pasal 3551 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi bagi perbuatan anak, maka hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa selama persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang boleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang boleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, 1 unit handphone iPhone warna putih, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 unit handphone iPhone warna hitam, 1 unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua, 1 unit mobil Rubicon Wangre 36 FZIP LC DTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam nomor rangka 1 dan seterusnya, nomor mesin dan seterusnya, atas nama Ahmad Saifuddin, alamat Gang Jati, Mampang Perapatan, berikut kunci dan STNK, 1 plat nomor D 120 DEN, 1 buah kaos lengan pendek merek Uniqlo ukuran M, made Indonesia, warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap 1 kantong di bagian depan, depan sebelah kiri milik saudara Sen Lukas Roto Pangundian Lembanturan, 1 flash disk berisi rekaman CCTV, 1 kaos lengan pendek berkerah berwarna biru, 1 buah celana panjang berwarna hitam, 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana pendek warna hitam, 1 buah celana dalam warna abu-abu, 1 lembar fotokopi akte kelahiran nomor 396 dan seterusnya atas nama Kristalino David Ozora, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 33 dan seterusnya atas nama kepala keluarga Yonatan Wigio Supranjono, 1 buah handphone merek Poco F3 warna silver beserta 2 SIM card merek Telkomsel dan Indosat, 1 buah jaket warna abu-abu gelap milik saudara Mario Dendi Satrio alias Dendi, 1 buah celana panjang warna coklat merek Uniqlo milik anak Agnes Gracia Haryanto, 1 buah baju tanpa lengan merek Onesie warna hitam milik anak Agnes Gracia Haryanto, dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pengundian Lembator alias Sen. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi diri anak.
Keadaan beratkan bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat. Keadaan meringankan bahwa anak masih berusia 15 tahun masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri, bahwa anak menyesali perbuatannya, bahwa anak mempunyai orang tua yang menderita stroke dan kanker paru stadium 4. Menimbang oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dicaci pidana, maka kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 355 ayat 1, KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, 1 unit handphone dan seterusnya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoran alias Sen. 6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 oleh Sriwaini Batubara SMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Saripudin Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Nurdiningsi Eshab dan didampingi oleh penasihat hukum anak. Ya, putusannya ya. Terhadap putusan ini, terhadap anak bisa banding, pikir-pikir atau 7 hari atau terima ya. Demikian juga dengan penuntut umum. Ya, sidang ditutup.